Ya, saya selaku pemuda masyarakat Kabupaten Dompu sampai hari ini ya kami masih mengharapkan ya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang pro terhadap masyarakat kecil ya pada umumnya seperti petani jagung maupun ya pedagang-pedagang kecil itu lebih diutamakan pada tahun ini. Bagaimana Dan seterusnya. ya. Nah, terus menurut Bung Rosi sendiri bagaimana ini terkait kepemimpinan hari ini? Oh, kami tidak melihat secara kasat mata sampai sejauh mana program yang dijalankan di Arapasaka hari ini. Kami tidak benci dengan AKJ karena pertanggungjawaban dia sebagai pemimpin dan kami sebagai rakyatnya, apa kontribusi untuk rakyat hari ini. Sekarang jangan tanya rakyat mana, saya selaku rakyat banyak di kampung saya itu, tanyakan sendiri. Artinya menurut Bung Rosi bahwa program yang dicanangkan oleh pemerintah ini dinilai gagal atau bagaimana? Ya, sejauh ini kami melihat ya banyak persoalan yang harus dijawab hari ini. Jadi kalau kita memilah itu satu persatu itu banyak. Ya, apakah program ini baru dilaksanakan separuh atau sama sekali tidak dilaksanakan? Sepengetahuan Bung Rosi sendiri terhadap program Jarapasaka bagaimana? Ya, kami melihat untuk hari ini ya kami membandingkan saja. Kami tidak bisa mengatakan ini gagal atau tidak. Contohnya waktu HBY 2 periode, seburuk apapun bibit yang dia kasih, pasti ada bantuan terhadap masyarakat petani jagung itu sendiri. Tapi hari ini tidak ada sentuhan dari pemerintahan AKJ sampai detik ini. Saya selaku ketua kelompok Danorwi 1 yang perlu harus dipahami. Saya ini petani tulen, Pak. Saya nggak mau bawa nama petani. Saya langsung ketua petani. Nah, biar jelas clear kan, biar tidak ada fitnah. Ya, saya dengan pemerintah hari ini. Ya, jadi apa yang menjadi keresahan kerisauan kami hari ini bisa bisa dijawab oleh Bupati, apa kendalanya gitu. Jangan saja pembangunan proyek ini dibuang ke bawah sana ya. Lihat kami yang ada di pesisir kota ini. Nah, menurut Bung Rosi sendiri selain di bidang pertanian, bagaimana terhadap pandangan selaku pemuda Dompu atau masyarakat Dompu terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini? Sambraut, Pak. Sambraut. Itu semrawut. Jadi identitas Dompu ini artinya pembangunan yang sudah dilakukan tidak ada manfaatnya gitu. Penataannya itu sudah tidak ada gitu. Artinya kayak tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya gitu. Pembangunan manfaat sih ada, kayak untuk pedagang-pedagang yang minimal ditata, dibuatkan lokasi itu biar jelas. Ya, buatlah seperti ada wisata kuliner dan sebagainya. Jadi tempat-tempat itu disediakan oleh pemerintah. Ya, kalau ini dibiarkan seperti ini kan ya kita tidak tahu mana kepala mana ekor ini daerah. Ya, artinya semrawut kondisi daerah ini ya. Artinya peran pemerintah terhadap penataan kota ini juga sangat diragukan ya. Ya, sampai hari ini sangat meragukan. Nah, menurut Bung Rosi sendiri mestinya pembangunan itu menyerap terlebih dahulu aspirasi masyarakat atau memang sesuai keinginan pemerintah? Jadi begini. Kita ini berbicara pemerintahan. Yang pertama, adanya pemerintahan ini untuk apa sih gitu. Jadi adanya pemerintahan ini jadi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu. Nah, Bupati selaku penanggung jawab, selaku eksekutif harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat, bukan berdasarkan selera bupati maupun kelompoknya gitu. Oh gitu Bang. Itu yang harus didengarkan. Yang pertama mulai dari segi obat-obatan, sekarang nelayan apa yang dibutuhkan ya diserap gitu. Artinya pembangunan berbagai bidang itu harus disentuh. Ya, harus diserap. Tidak hanya dinas pertanian. Jadi gitu, dinas-dinas juga ini ya, harus berperan aktif kan gitu. Ini dinas ini ya nggak ada kayak kota mati semua dinas ini. Ya, kalau kita amati ya bagaimana perjalanan rejim hari ini, yaitu rejim AKJ, kalau kita soroti bagaimana tentang pembangunan daerah ini, sebenarnya kita melihat pada persoalan standar saja semua ini. Tidak ada semacam
gebrakan yang cukup signifikan di dalam kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Dompu selama rejim Akajesa. Tetapi kita tidak juga menafikan bahwa program itu ada. Hanya saja output yang dihasilkan itu kita lihat itu tidak terlalu memiliki nilai yang bisa yang nilai lebihnya itu yang kita belum lihat ini sampai sekarang. Jadi saya contohkan begini ya, ada di salah satu daerah di Jawa Timur kalau nggak salah itu, di daerah yang terkenal dengan persoalan sihir santet itu. Jadi daerah itu kan Banyuwangi ya, daerah itu sangat minim sekali animo masyarakat untuk berkunjung di sana. Namun hebatnya bupati di sana itu menyulap daerah itu menjadi destinasi wisata. Akhirnya apa? Income daerah itu bertambah secara signifikan karena banyaknya para pelancong maupun lokal maupun luar negeri yang datang di daerah itu. Jadi inilah gebrakan-gebrakan semacam inilah yang kita butuhkan di dalam kebijakan pembangunan daerah ini. Oke lah, kita tidak berbicara harus menjiplak bagaimana wisata di sana kemudian kita terapkan secara drastis di sini, tidak. Paling tidak begini loh. Misalnya terlalu banyak program-program yang kita lihat ini untuk di sektor perikanan, kelautan, bantuan untuk alat pancing, bantuan untuk pukat, tetapi hasilnya tetap stagnan saja kita lihat ini. Yang kita inginkan bagaimana hasil perikanan dan kelautan itu bisa ditampung di dalam sebuah industri walaupun sifatnya skala kecil, namun itu memiliki nilai tambah yang lebih. Jadi masyarakat nelayan itu tidak lagi mengandalkan sistem trading. Sistem trading itu adalah berdagang, mereka kumpulkan ikan dari laut kemudian datang pelele beli bawa ke pasar. Ini sistem trading, jadi masih bersifat tradisional sehingga apa? Peningkatan ekonomi masyarakat nelayan itu tetap stagnan begitu-begitu saja. Yang kita inginkan misalnya apa? Anggaplah hasil ikan di daerah pesisir Jala misalnya, Karampamene itu. Karampamene itu kan dijadikan satu ikan teri yang memiliki nilai yang cukup bagus juga dalam mendongkrak ekonomi di wilayah Jala. Tapi dari dulu sampai sekarang konsep ekonomisnya tetap begitu saja, trading. Mereka ambil ikan, jemur, kemudian datang pelele beli. Yang kita inginkan bagaimana ikan teri itu bisa diolah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang kemudian diekspor ke daerah mana lah yang memiliki kebutuhan. Dan ini memang perlu support dari pemerintahan daerah melalui Pusda misalnya, membangun semacam home industry di sana untuk mengemas produk-produk nelayan itu agar persoalan trading itu dirubah menjadi manufaktur produksi, bukan sekedar artinya ada gebrakan baru yang jadi bukan saja setiap tahun itu diprogramkan dengan anggaran pembelian pukat, pengadaan mesin ketinting. Ini kan tiap tahun tetap berjalan. Ini kan hanya memfasilitasi nelayan untuk memperoleh ikan, tetapi ikan ini tidak dikemas menjadi barang ekonomis yang lebih tinggi nilainya, dan ini yang belum kita lihat. Jadi ada gebrakan pembangunan ekonomi itu. Jadi dimulailah di desa-desa yang memiliki potensi sumber daya itu, kemudian dititipkan satu home industri lah, yang kira-kira barang-barang hasil alam itu bisa dikelola, dikemas menjadi barang industri, bukan sekedar ikan ini jemur, datang pelele beli selesai. Ini kan trading sistem dagang biasa aja. Lantas bagaimana menurut Bung sendiri terhadap program unggulan pemerintah mengenai Jara Pasaka ini? Ya kalau kita lihat porang sampai hari ini kan kita hanya mendengar isu saja porang ini. Terlepas dari porang juga, terus pokoknya secara menyeluruh program yang dicanangkan pemerintah Jara Pasaka. Saya lihat kalau kita bicara jagung ini kan sudah dimulai dari rejim yang terdahulu. Dan sekarang ini hanya melanjutkan saja dari program. Dari sektor pertanian misalnya, pada prinsipnya AKJ meneruskan program yang terlebih dahulu kan, misalnya jagung, padi, sama aja semua. Tetapi kita belum melihat satu gebrakan di dalam kebijakan rejim ini yang memunculkan satu warna baru.
Itu yang belum kita lihat. Tetapi kita tidak mengatakan terjadi kegagalan di dalam menjalankan program. Semuanya berjalan dengan normal saja. Hanya saja kita belum melihat ada warna baru di dalam rejim ini. Gebrakan apa kira-kira? Apa yang mau kita andalkan? Dari sektor pertanian, jagung ini dari rejim terdahulu. Perikanan, pengadaan pukap dan lain-lain masih tertinggi itu sudah dari dulu. Tetapi peningkatan nilai ekonomis hasil penangkapan perikanan dan kelautan ini yang belum kami lihat dikemas secara totalitas dengan warna yang baru. Belum kami lihat. Artinya apa saran terhadap pemerintah ini? Sarannya begini loh. Sumber daya alam sudah ada, kemudian pengadaan fasilitas-fasilitas untuk penangkapan ikan dan lain-lain sudah terlalu sering itu dilakukan. Sekarang yang harus dipikirkan itu bagaimana barang baku ini menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang bisa dipasarkan, supaya masyarakat di pesisir misalnya itu tidak lagi menjual ikan itu di dalam bentuk kering, tetapi sudah dikemas dengan merek-merek tertentu yang siap diekspor. Dan itu akan menyerap tenaga-tenaga kerja. Gagal. Kalau pendapat saya Advokat Buddha terkait persoalan kebijakan pemerintah hari ini, saya rasa gagal ya. Karena apa? Ada indikator kenapa kemudian saya kemukakan kata gagal itu. Karena tidak ada persentase dan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah terhadap program Jar Pasaka. Bicara persoalan masalah jagung, minimal ada skema, ada konstruksi APBD ini terhadap pembahasan, ada saluran, ada penganggaran yang bersumber dari APBD terhadap pengadaan jagung bibit. Artinya ada perda yang menjadi turunan untuk mengikat dalam persoalan itu, ada persentase buat pendapatan asli daerah. Yang kedua, persoalan masalah bibit yang lain, bibit ikan dan sebagainya, itu saya rasa sampai detik ini persentase peningkatan untuk ke daerah itu tidak ada. Itu sudah menjadi proyek siapa, apakah ini bagian dari konspirasi antara DPR dan eksekutif. Saya lebih heran lagi persoalan masalah ada target pemerintah dari awal pasca kepemimpinan, ada target 100 hari kerja, di mana ada 3 poin, ada 3 item menjadi skala prioritas, ada target, di mana 3 target itu persoalan masalah reformasi birokrasi, yang kedua pasang lampu jalan, yang ketiga persoalan masalah PDAM. Ini saya kembali kepada PDAM. Sampai detik ini bahwa target 100 hari kerja itu gagal ya. Sedangkan PDAM ini salah satu indikator pendapatan asli daerah. Kenapa manajemen itu tidak diperbaiki? Kenapa berlomba-lomba 30 DPR dan pihak eksekutif ini berlomba-lomba menggunakan kebijakan yang mengarah kepada bor air? Ini yang kemudian tidak rasio. Saya rasa ibaratkan begini pemerintah hari ini. Ibaratkan satu pasangan suami istri yang kemudian hidup di atas puncak gunung. Lalu kemudian mereka melakukan hubungan ranjang suami istri itu. Setelah itu mereka hamil. Akhirnya melahirkan. Seorang suami tidak percaya bahwa anaknya ini adalah anak kandungnya. Akhirnya si suami ini mempertanyakan, ini benar atau tidak ini anak saya? Kalau pun benar, maka harus diuji dulu di lab. Apakah benar nggak anak saya ini? Seperti itulah peristiwa kebijakan pemerintah terhadap persoalan masalah adanya bor air, adanya PDAM. Kenapa kemudian pemerintah daerah tidak melakukan perbaikan manajemen terhadap perusahaan daerah dan pengelolaan air minum? Sedangkan di satu sisi ada tuntutan masyarakat ini terhadap pemerintah bahwasanya air bersih ini harus teraktualisasi. Sampai detik ini saya sebagai masyarakat simpasai dan sekaligus konsumen terhadap air bersih tidak ada. Malah yang terjadi hari ini kita hanya menunggu nasib turun hujan atau tidak hari ini. Yang kedua, kita sebagai masyarakat dong yang kemudian hari ini menunggu giliran
ada 2 hari, ada 3 hari. Giliran air ini kondisi objektif, bukan pada ruang perspektif politik ini. Tapi kita bicara pada Kondisi. sengketa Ya. APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apakah benar ini pemerintah ini mengarah APBD ini pro rakyat atau tidak? Itu yang kemudian kenapa kemudian tadi saya mengatakan pemerintah hari ini Gagal. menjalankan suatu kebijakannya gagal karena kita memuat indikator kegagalannya. Gitu loh. Ini peristiwa yang sesungguhnya bukan pada perspektif politik, tapi kita berbicara pada perspektif politik anggarannya. Politik anggaran. Oke, terima kasih. Oke.